Apa itu? Ihram. Dari mana kita ihram? Karena kita insya Allah pesawat landingnya di Madinah, kita beberapa hari dulu di Madinah, maka tempat untuk ihram kita yang disebut dengan miqat itu dari namanya Dzulhulaifah. Tempat yang disebut dengan Dzulhulaifah. Dan jamaah Indonesia sering menyebutnya dengan Bir Ali. Dari Bir Ali lah kita mengambil miqat. Dari Bir Ali lah kita mengambil miqat. Maka kita misalkan ini adalah Bir Ali. Maka kita miqat dari Bir Ali. Taib. Dari Bir Ali kita memakai kain ihram. Yang tadi sudah kita praktekkan. Dan biasanya kain ihram ini nanti kita pakainya dari hotel, Bapak Ibu. Bukan di Bir Ali. Karena kalau kita pakainya di Bir Ali, dengan jumlah jamaah dari seluruh dunia banyak di situ, takutnya kita di Bir Ali kelamaan. Makanya kita nanti sepakati insya Allah, nanti di Madinah akan kembali kita tegaskan, bahwa memakai pakaian itu kita lakukan di hotel. Jadi sebelum berangkat naik bus, kita sudah pakai kain ihram. Berarti mandinya, kemudian bersih-bersihnya, itu dilakukan di mana? Di hotel. Kemudian setelahnya kita pakai kain ihram. Ini belum ihram ya. Di hotel itu belum ihram. Ihramnya nanti waktu di Bir Ali. Contoh kita sudah pakai di hotel. Tadi sudah kita sebutkan caranya, cara memakainya. Ya. Oke. Kemudian kita pakai satu kain lagi untuk apa? Untuk selendangnya. Oke, kita pakai. Kemudian kita berangkat di Bir Ali. Sampai di Bir Ali nanti insya Allah kita di situ turun dari bus. Kemudian wudhu. Kemudian kita mungkin sholat di masjidnya. Setelah itu kita akan ke bus bersama. Tatkala bus sudah akan bergerak menuju kota Mekah. Nanti saya di sana akan pandu. Ayo Bapak Ibu kita ucapkan kalimat apa? Ihram. Ya. Baik, coba ikuti saya ucapan ihramnya. Labbaika Allahumma umrah. Baik. Dengan itu berarti kita sudah masuk dalam pelaksanaan ibadah apa? Umrah. Berarti larangan-larangan yang tadi kita sebutkan itu sudah berlaku. Dengan ucapan labbaika Allahumma umrah, berarti laki-laki tidak boleh lagi memakai pakaian kecuali dua helai pakaian ini. Perempuan tidak boleh lagi pakai cadar, ya. Kemudian kita tidak boleh potong kuku, kita tidak boleh cabut rambut dan beberapa aturan-aturan yang lainnya. Perkara-perkara ini nanti sudah dibolehkan lagi tatkala kita sudah cukur. Baik, setelah mengucapkan labbaika Allahumma umrah, maka kita perbanyak apa? Talbiyah. Baik, coba ikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah ini semenjak tadi kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, terus kita baca, dan kalimat talbiyah ini berakhir nanti tatkala kita sudah akan mengerjakan tawaf di sisi Ka'bah. Jadi selama perjalanan dari Miqat sampai ke Mekah, kurang lebih 5-6 jam, kita perbanyak talbiyah. Di mobil perbanyak talbiyah. Tapi kalau capek, silakan istirahat. Karena kita akan melaksanakan ibadah umrohnya itu dini hari. Sebagaimana kita sebutkan, kurang lebih mungkin jam 12 kita laksanakan, dan insya Allah selesai jam 2 atau setengah 3. Ya, makanya kalau dalam perjalanan butuh istirahat. Dan kalau nanti bangun, baca terus, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dengan mengucapkan labbaika Allahumma umrah berarti rukun yang pertama sudah kita kerjakan. Tinggal berapa rukun? 4 rukun lagi. Ayo kita jalan sambil bertalbiyah. Masih didengar suaranya ya? Baik, labbaika Allahumma baik. Innal hamda wan ni'mata
labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, ayo para jemaah perlahan-lahan. Awas, mundur-mundur. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata
lakawal mulk la syarika lak. Oke, Ustaz. Baik. Kita melaksanakan rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Tawaf. Bagaimana kita sebutkan di sunnah al-ittiba. Apa itu ittiba? Menyingkap bahu sebelah kanan. Jadi ini sebelum tawaf nanti, kita disunnahkan untuk menyingkap bahu sebelah kanan kita. Ini bagi laki-laki. Jadi dibuka bahu sebelah kanan, ya, seperti ini. Sebelum kita memulai apa? Tawaf. Paham ya? Baik, kita mendekat ke Hajar Aswad. Ayo, mari mendekat. Merapat ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai karena kita pakai alat ini, Bapak Ibu santai jauh dari saya. Karena masih dengar suaranya. Jadi usahakan mendekat dengan kita. Dan setiap jamaah mendekat ke jamaah yang lain. Rombongan, supaya tidak ketinggalan. Kalau di sini masih jamaah. Kita agak jauh, kita bisa jalan cepat mengejar. Tapi di sana beberapa langkah saja. Kalau kita tidak bersama dengan rombongan, beberapa langkah saja nanti sudah hilang itu. Karena jumlahnya banyak. Makanya jangan jadi patokannya adalah masih dengar suara Ustaz dengan alat ini. Yang penting terus mendekat, dan apa yang saya perintahkan diulang, dibaca. Karena hukum asalnya ibadah umrah ini bukan seperti sholat jamaah. Jadi setiap kita punya doa, setiap kita punya harapan, setiap kita punya permintaan, maka ucapkan itu masing-masing tatkala kita sedang beribadah. Baik, ini Hajar Aswad. Disunnahkan Bapak Ibu, sebelum kita memulai tawaf, dalam semua putarannya, kita mulai menciumnya kalau bisa. Kalau bisa kita disunahkan apa? Menciumnya. Kalau tidak bisa mencium, disunahkan menyentuh. Kemudian mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Ya. Dan kalau tidak bisa, cukup dengan melambaikan apa? Tangan. Nah, coba kita susun barisan dulu. Ibu-ibu di tengah coba. Ibu-ibu di tengah. Bapak-bapak, ada yang di depan, ada yang di belakang, coba. Ada yang di belakang, bapak-bapak. Coba. Agak mundur sedikit, belakang. Mundur lagi, ibu-ibu, tolong mundur. Jadi nanti barisan sana seperti ini ya. Dia tidak bisa mencium dan tidak bisa menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kita, maka lambaikan kanan. Sembari mengucapkan Bismillah Allahu. Kapan melambaikan Bismillah Akbar? Tatkala kita sudah sejajar. Seperti saya, di sini saya belum sejajar ya. Tatkala saya melangkah, sudah sejajar, baru saya lambaikan tangan saya dengan mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Berapa tawaf untuk menyempurnakan Bismillah Allahu Akbar. Terus Bismillah Allahu Akbar. Kita tawaf berapa kali? 7 kali putaran. Tidak ada bacaan khusus di sini Bapak Ibu. Silahkan berzikir, silahkan berdoa, silahkan membaca Al-Quran, silahkan minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat selama kita tawaf. Karena kita sedang berada sangat mustajab. Kita berjalan
lihat rombongan, lihat temannya. Terus kita berjalan, membaca zikir, memohon diselamatkan dari api neraka, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mohon diberikan kesehatan, mohon diberikan keselamatan. Sampailah kita di rukun Yamani. Sampailah kita di rukun Yamani. Berhenti sebentar. Ini rukun Yamani ya. Rukun Yamani artinya sudut yang ada sebelum sudut Hajar Aswad. Rukun itu artinya sudut. Ka'bah punya sudut. Jadi sudut yang ada sebelum Hajar Aswad rukun disunahkan untuk mengucap. Disunahkan untuk mengucap tanpa membaca apapun. Ngusap saja. Berbeda dengan sana. Kalau bisa ngucap atau melambaikan tangan, kita mengucapkan apa? Bismillah, Allahu Akbar, memulai tawaf. Tidak melambaikan tangan. Tidak perlu melambaikan apa? Tangan. Tapi adalah Rabbana hasanah wa ada benar. Apa doanya? Insya Allah dapat semuanya. Atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, coba kita sampai ini rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba angkat tangan, Pak. Bismillah Allahu Akbar. Kalau sudah sejajar, Bismillah Allahu Akbar. Kalau sudah sejajar, Bismillah Allahu Akbar. Berarti ini putaran? Iya. Yes. Jadi setiap mau kita mengitarinya tawaf, yang dilakukan sama seperti yang pertama tadi. Ada pertanyaan? Tadi putaran yang pertama kita mulai dengan melambaikan tangan. Tatkala kita mau mutar putaran yang kedua, sama. Lambaikan tangan juga, Bismillah Allahu Akbar. Nanti putaran yang ketiga, Bismillah Allahu Akbar. Putaran yang keempat sama, Bismillah Allahu Akbar. Kelima, keenam, selesai 7, kita nggak mulai lagi. Berarti tidak perlu lambaikan tangan, karena sudah selesai. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Kayaknya udah paham semua nih. Apa ada pertanyaan? Masya Allah. Kalau nanti kita kan kita upayakan paling dekat sama acara Ustaz. Kalau kita ada Ustaz, keluar dari boleh, tapi pasti berpisah dengan rombongan. Kalau mau cium, usahakan nanti. Kalau kita sudah pengalaman yang pertama, mau tawaf yang kedua silakan. Karena yang pertama itu kita dengan rombongan. Kalau yang kedua silakan mandiri aja. Iya, oke. Tapi kalau yang pertama dengan rombongan, diusahakan kita terus bersama sampai selesai. Tapi nanti kalau tawaf mandiri atau ambil mikot lagi, ya silahkan. Karena sudah paham ya, sudah paham. Karena kalau di bersama ini maksakan, biasanya rombongan jalan terus kan. Berarti ketinggalan. Gitu. Oke, yuk. Kita selesai. Kira-kira kita putar yang kedua atau cukup? Kita putar lagi? Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ayo. Kita putaran yang kedua. Putaran yang kedua.
Putaran yang kedua. Tidak ada bacaan khusus, silahkan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah SWT. Sampailah kita di rukun. Rukun apa? Yamani. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus memperbanyak doa ini dalam perjalanan dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampailah kita di Hajar Aswad, akan memulai tawaf yang ketiga. Tawaf ketiga, lambaikan tangan, bismillah, Allahu Akbar. Dan ini kita lakukan sampai berapa kali putaran? 7 kali putaran. Setelah usahakan jangan batal. Kita ingatkan, usahakan jangan batal. Kalau batal, kita bersuci terlebih dahulu, kemudian kita mulai dari tempat kita batal. Melanjutkan. Makanya nanti akan saya ingatkan di hotel sebelum kita ke masjid, ke toilet habiskan semua. Ya, ke toilet selesai, kemudian kita wudhu, usahakan jangan batal selama apa? Selama tawaf. Enggak lama insya Allah tawaf. Beda dengan sa'i. Nanti kalau mau ke toilet dan sebagainya, di sa'i lebih mudah. Tapi kalau di area tawaf, memang kalau ke toilet itu keluar kita, jauh. Makanya usahakan, mohon kemudahan dari Allah, selama kita tawaf jangan batal. Nah, nanti setelah selesai tawaf, dan setelah batal, mungkin tidak ada masalah, aman. Karena sa'i tidak syarat suci. Tapi kalau tawaf, ulama mengatakan syaratnya harus suci. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik, setelah ini ketujuh ya. Misal ini, kita putaran yang ketujuh. Lambaikan lagi tidak? Tidak. Karena lambaikan dilakukan kalau kita memulai yang ketujuh, berarti tidak melambaikan tangan. Yang tadinya ittiba sudah mengembalikan kain seperti semula. Balik lagi. Dan kita mendekat ke makam Ibrahim dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, sambil menuju makam Ibrahim kita berdoa membaca wattakhidhu. Kita ulangi, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baik. Ayo mendekat. Ini makam Ibrahim. Apa arti makam Ibrahim? Apa arti makam Ibrahim? Siapa yang tahu, nanti insya Allah tanggal 7 Oktober umroh. Yang bisa jawab, 7 Oktober berangkat umroh. Tempat berpijak Nabi Ibrahim. Jadi beliau bangun Ka'bah. Ka'bah itu kan tinggi. Ka'bah itu tinggi. Jadi beliau tatkala ingin bangun Ka'bah, kalau kita dulu kan pakai tangga. Sekarang ya pakai tangga. Maka beliau tidak sampai dalam menyusun batunya, beliau berpijak dengan batu. Dan alhamdulillah, walaupun batu Makkah itu keras, Allah berikan kemudahan kepada Nabi Ibrahim, batunya itu lembut di kaki. Sehingga tatkala beliau injak batu tadi, ada tapak beliau bekas di situ, bekas tapak beliau. Telapak kaki Nabi kita yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita disunahkan untuk setelah tawaf, salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, menjadikan makam Ibrahim antara dengan Ka'bah. Salatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah dulu lah, ya. Fatihah, kemudian
kafirun. Yang kedua dengan al-ikhlas. Sholat. Di mana kita sholat? Nanti kita akan arahkan. Jangan paksakan sholat di tempat orang yang sedang tawaf, mengganggu dan membahayakan kita. Jadi nanti ada tempat khusus untuk perempuan, ada tempat khusus untuk laki-laki. Nanti kita sholat tenang di situ sampai datang arahan kami. Kita semua berdiri bersama menuju untuk melakukan rukun yang keberapa? Yang ketiga. Apa rukun ketiga? Masya Allah, sudah selesai lagi kita ini. Tak perlu lagi manasik ya. Ya Bu ya, insya Allah. Udah paham insya Allah. Baik, selesai ini kita akan menuju apa? Sa'i. Ayo menuju sa'i. Di perjalanan menuju sa'i disunahkan untuk minum air Zam-Zam. Nanti kita berhenti itu ada itu air Zam-Zam, tapi PDAM Tirta Nadi sekarang. Nanti. Baik. Udah sampai yang datang. Ya bungilah. Allahu Akbar. Ya hubungi, bagaimana? Belakang makom tadi niatnya apa? Niat sholat sunnah tawaf. Sebenarnya kalau kita tidak melafazkan, sepakat misalnya tidak mengucapkan usolli fardal maghribi thalatha raka'atin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, itu sudah sah. Karena niat hukum asalnya letaknya di mana? Di hati. Itu niat. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Kita pergi ke pajak, mau beli cabai, bawang, ikan. Yang terbeli ikan, bawang. Sampai rumah, ya Allah, lupa cabainya padahal udah niat mau beli tadi. Gitu. Padahal sudah niat mau beli. Gitu. Jadi yang penting diucapkan di dalam batin kita bahwa kita di belakang makam Ibrahim akan melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah tawaf. Oke. Yuk, di sini contoh misalnya ini arah menuju tempat sa'i. Biasanya di sebelah kiri kita itu ada galon-galon Zam-Zam. Nah, ini Zam-Zam istimewa ini ya. Kalau di Madinah, insya Allah Zam-Zam juga banyak. Tapi Zam-Zam itu hanya berada di dalam masjid, di galon-galonnya. Di luar air minum, di luar Madinah itu atau di dekat Masjid Nabawi, di luar itu tidak ada yang Zam-Zam. Jadi banyak jamaah di sini salah, diambilnya dari luar itu kemudian dimasukkannya, dibawanya pulang. Rupanya bukan air Zam-Zam. Orang mau minum, berdoa dulu. Saya selalu ingatkan, di Madinah di luar tidak ada Zam-Zam kecuali satu titik. Berada di ujung kurang lebih di arah barat. Jadi kalau kita menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat Madinah itu kan ke arah selatan. Jadi kalau kita menghadap ke arah kiblat, maka di ujung sebelah kanan itu Zam-Zam. Yang lainnya tidak ada. Dan ini insya Allah tempatnya juga tidak terlalu jauh ya dari arah masuk hotel kita. Kalau mau Zam-Zam ya di dalam masjid, di galon-galonnya. Dan nanti kalau di mana? Di Mekah, di luar banyak. Di luar banyak. Karena memang sumbernya di mana? Di Mekah. Baik, untuk minum Zam-Zam disunahkan minum sampai sepuas-puasnya. Sampai, apa istilahnya? Orang kenyang apa? Sendawa ya. Sampai sendawa. Usahakan minum Zam-Zam sepuas-puasnya. Nabi SAW katakan perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik diantaranya dalam minum Zam-Zam. Orang munafik kalau minum Zam-Zam banyak takut kembung lah, takut inilah. Kalau orang yang beriman nggak ada takut karena ini air berkah. Apa yang Bapak Ibu niatkan minum Zam-Zam itu yang Allah kabulkan. Niat untuk sehat, sehat. Niat untuk pintar, pintar. Niat untuk kaya, kaya. Satu aja nggak bisa. Niat untuk muda lagi Pak nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Tapi kalau niat untuk sehat, insya Allah. Susah kali ngapal Quran, minum Zam-Zam supaya mudah ngapal Quran, insya Allah kabulkan. Zam-Zam lima syuribalah,
Nabi mengatakan Zam-Zam niatnya tergantung untuk apa kamu minumnya. Maka silakan berdoa, minum sebanyak-banyaknya, dan basahi tengkuk kita, basahi kepala kita, kemudian setelahnya kita bergerak menuju sa'i. Ayo, menuju sa'i. Dari sini aja ya. Tatkala kita sudah mendekat ya ke Bukit Safa, maka kita membaca firman Allah. Ikuti ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ayo pelan-pelan naik ke atas. Bapak Ibu di bawah saja ya, saya naik ke atas. Masuk Pak. Maju, maju. Naik sini. Di bawah saja ya, yang ayo masuk Bapak Ibu. Baik. Jadi tadi kita tatkala melihat Bukit Safa, kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalau mau dilanjutkan sampai akhir ayat juga nggak apa-apa. Tapi kalau cukup Inna Safa wal Marwata min sya'airillah juga sudah cukup ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian ikuti saya, nabda'u bima bada Allahu bihi. Nabda'u bima bada Allahu bihi. Baik. Jadi kita akan memulai sa'i dari gunung yang pertama kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Inna Safa. Berarti kita mulai dari bukit apa? Bukit Safa. Baik. Kita menghadap ke arah kiblat. Coba menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Baik, kemudian ikuti saya ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa dengan angkat tangan. Jadi setelah membaca kalimat ini kita berdoa dengan mengangkat tangan menghadap ke arah Ka'bah. Bebas doanya, bisa doa sapu jagat yang tadi kita baca antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Banyak doa, minta kesehatan, minta kelapangan rezeki, minta kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, negara kita, kerabat kita, tetangga kita, minta kebaikan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita anggap doa kita sudah selesai, maka kita baca tadi ucapan. Ayo sama-sama saya ulangi lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memohon ampunan kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki sehingga kita bisa kembali lagi ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Doa terus, ya, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tatkala doa kita anggap sudah selesai, maka kita membaca zikir untuk yang ketiga kalinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Turun untuk mulai saya. Berarti zikir doa kali. Diselingi dengan doa berapa kali? 2 kali. Setelah selesai zikir yang ketiga, maka kita meninggalkan Safa untuk menuju Marwah. Ayo jalan. Zikir masih umum, doa masih umum, mau baca Quran, mau berzikir silahkan. Usahakan ketenangan, usahakan kekhusyuan, jangan menyakiti orang, jangan mengganggu orang. Angkat tangan silahkan, membaca Quran, berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di lampu hijau. Dari laki-laki berlari yang mampu ya. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Berlari nanti di ujung kita menunggu kita tinggal ya. Sama mama itu lama kali jangan. Jadi setelah kita lari sampai di ujung kita berjalan berlahan, berhenti untuk berikutnya. Kalau di sa'i ini agak lebih mudah ya daripada di tawaf. Kalau tawaf itu berhenti nyaris nggak bisa. Kalau di sa'i mau istirahat dulu juga nggak apa-apa. Tawaf memang tidak putar terus, tidak bisa berhenti karena kalau berhenti payah. Kalau lari yang mampu silakan berdoa, Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Sampai di sini agak santai nunggu agak panas. Khususnya bagi kita yang agak kurus seperti ini, terasa panas ini kakinya. Ya. Bang Bayu insyaallah. Ya. Kalau gimana? Terus kita mendekati bukit apa? Bukit Marwah. Kita ini supaya kita menjaga ketentraman. Kita jaga kehusyuan, ketenangan selama kita ibadah. Baik, sampai